Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang ada seorang ulama yang berceramah di Kalimantan mengancam bagi siapa saja yang membenci Suriah Rasul? Ini ada sebuah komentar dari kolom YouTube agar saya menjawab hal ini. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, saya membuka konten-konten, mengupload video-video di YouTube ini mempunyai dasar hukum yang jelas, pijakan ayat yang jelas, pijakan hadis yang jelas, visi misi yang jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Putuskanlah perkara-perkara menurut apa-apa yang sudah diturunkan Allah, jangan memakai hawa nafsu. Menjadi seorang ulama tidak boleh menjadikan hawa nafsu sebagai panglima. Menjadi seorang ustadz, kiai, ajengan, habaib tidak boleh menjadikan hawa nafsu sebagai panglima. Karena orang-orang yang menjadikan kebencian sebagai panglima, maka sudah pasti para pendengarnya, para pengikutnya akan ikut-ikutan membenci. Maka kelakuannya dari para pengikutnya, para pendengarnya akan lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, bahkan lebih iblis daripada iblis. Seorang ulama dalam berdakwah itu harus sesuai dengan apa-apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran dan hadis ini merupakan dua sumber hukum yang utama dan pertama, dan yang paling utama jelas Al-Quran. Berbicara masalah ancaman dari ulama di Kalimantan tentang kepada orang-orang yang membenci Suriah Rasul, pertanyaannya, siapa yang membenci Suriah Rasul? Kagak ada yang membenci Suriah Rasul. Kenapa? Karena tidak ada ajaran dalam Islam, tidak ada perintah dari Al-Quran, tidak ada perintah dari hadis untuk membenci Zuriyah Rasul, untuk membenci umat Islam, untuk membenci umat manusia. Yang ada dalam Islam itu adalah sebuah perintah, seperti dalam surat Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Artinya ada perintah yang utama dan yang pertama yang harus dilakukan oleh umat Islam agar mampu berkasih sayang dengan seluruh umat manusia demi mencapai ridho Allah. Konteks saya menyelamatkan bangsa ini dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang hatinya jahat, yang pemikirannya jahat, yang lisannya jahat, bahkan yang perbuatannya jahat, dalam koridor berkasih sayang. Ya Bu, dalam koridor berkasih sayang. Orang jahat kok diikuti, ya nanti kita jadi jahat. Orang yang membahayakan bangsa dan negara ini, yang bisa menjadi negara ini seperti Suriah, Irak, Libya, masa harus diikuti? Kalau banyak orang ngikut, pelan tapi pasti negara ini akan terjebak ke dalam perang saudara yang sangat parah. Kalau sudah perang saudara, kehancuran sudah di mana-mana, tidak akan bisa kita bangkit dari keterpurukan dan kehancuran yang ada. Kalau baru perang opini, sah-sah saja, karena ini merupakan sebuah konsep kasih sayang agar negara ini terbebas dari kehancuran dan tidak terjebak dalam perang saudara. Tidak semua Zuriyah Rasul jahat, tidak semua Zuriyah Rasul baik. Wa khalaqnakum azwaja, Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Orang baik harus kita ikuti, orang jahat harus kita nasihati. Kalau dinasihati sudah kagak masuk, sudah sumbuk menonjong fahum la yarji'un, punya mata sudah tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati sudah tidak bisa merasakan kebenaran, jauhi. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jauhi. Jauhi. Kenapa? Karena kejahatannya akan kembali kepada kita sendiri. Dalam konsep ceramah saya tidak ada unsur kebencian, karena kebencian itu adalah merupakan sifat utama dari iblis. Iblis dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga
karena punya rasa benci. Betul apa kata ini? Halo? Maka dalam konsep saya berdakwah berjuang untuk NKRI harga mati tidak ada konsep kebencian. Yang ada adalah konsep watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Lo suka dengar, nggak suka jangan dengar, dan jangan baper. Gitu aja kok repot. Masalah kebencian tidak hanya Zuriyah Rasul, pengemis aja tidak boleh kita benci. Bahkan kucing yang teraniaya, binatang yang tak berdaya, wajib kita tolong, tidak boleh kita benci. Meskipun itu anjing, jangan ditabrak. Karena konsep Islam itu konsep berkasih sayang. Salah satu cara berkasih sayang adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran dan kebaikan. Kalau sudah tidak mau dinasihati, emang gue pikirin nggak ada konsep membenci manusia dalam berceramah dari Ustadz A. Agus atau Gus A. Yuk dengar, syukur, nggak dengar masa bodoh. Karena konsepnya jelas, tidak ada ujaran kebencian di dalamnya. Yang ada adalah saling menyelamatkan. Karena sudah jelas dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang baik pasti akan mendapatkan kebaikan, orang yang jahat pasti Allah hancurkan. Entah itu di dunia maupun di akhirat. Itu aja kok repot. Nggak usah gula-gula, nggak usah baperan, nggak usah caperan. Dan saat ini siapa yang membahayakan NKRI, yang bisa membawa NKRI kehancuran, ke dalam kehancuran? Rizik Syihab CS. Jahat bro. Orang yang akan bikin membawa kehancuran itu jahat. Dan kita semua tahu sekarang kebobrokan, kejahatan Rizik Syihab CS ini terungkap. FPI ini benar-benar sudah tidak lebih dari ISIS yang siap meluluh lantahkan negara Indonesia. Masa kita akan diam? Masa kita tidak akan bela negara yang sudah diperjuangkan kemerdekaannya berabad-abad yang lalu? Kita harus diam, diacak-acak oleh yang ngaku Zuriyah Rasul. Kan ada dalam Al-Quran, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban," nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Kalau kita diam, negara kita diacak-acak mau dihancurkan oleh Rizik Syihab CS. Meskipun dia ngaku Zuriyah Rasul, ya wajib kita lawan. Ini bukan dalam konteks ujaran kebencian, tapi ini dalam konteks bela negara. Ngerti sampai sini? Ngerti sampai sini? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.